Hukum tabur tuai dikenal sebagai hukum yang ada di dalam Alkitab dan dikenal oleh orang Kristen. Tapi apakah ini berbeda dengan hukum karma atau hukum-hukum lainnya? Nah, mari kita saksikan bersama dan belajar bersama dengan hambanya Pendeta Robi Chandra tentang hal ini. Saya berada di tempat yang baru di gereja ini, dapat kamar kerja. Suasananya keren, Pak. Jadi dan saya pun sedang ada di lokasi yang baru juga, Pak, yang ada saat ini. Baik, Pak. Kita langsung, Pak, ketika membahas topik ini cukup menarik, Pak. Hukum tabur tuai yang dimana yang akan kita bahas malam hari ini. Sebenarnya kalau berbicara tentang hukum tabur tuai dari segi Pendeta Robi sendiri, apa sih hukum tabur tuai yang dimengerti atau selama ini yang perlu kita tahu, Pak? Baik. Oke, hukum tabur tuai kalau kita lihat di dalam Galatia 6 ayat 7b dan 8 bicara tentang itu, dan banyak lagi di Alkitab. Salah satu di Galatia itu dikatakan, salah satu yang menarik adalah karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Siapa yang menabur dalam dagingnya akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Siapa yang menuai sesuai dengan rohnya akan mendapatkan hidup kekal dari rohnya, dan seterusnya begitu ya. Artinya cuma satu kok pendapat saya yang saya pahami. Apapun yang kita lakukan, kita pikirkan, kita putuskan pada satu saat ini akan punya dampak ke masa depan. Apapun yang kita lakukan ada konsekuensinya gitu loh. Jadi misal gini, kita memikirkan untuk mendapatkan pasangan hidup. Katakan saya pria ingin mendapatkan pasangan hidup yang cantik, yang jadi sosialita dan sebagainya. Ya konsekuensinya ada, saya mencari orang-orang seperti itu, saya menampilkan diri supaya cocok sama dia. Sekalinya dapat seperti itu, konsekuensinya ada. Orang-orang seperti itu kan lipstiknya aja mungkin satunya 900.000, bedaknya mungkin 2 juta. Mungkin tiap hari atau seminggu 2 kali pergi ke salon. Sekali ke salon gunting kuku bisa habis 2 juta, barangkali gitu. Itu contohnya, itu apa yang kita tabur, kita tuai. Apa contoh lagi adalah, kalau kita menghadapi situasi di mana kita mencoba mengambil keputusan yang gampang-gampang saja, yang tidak ada risikonya, akibatnya juga kita tuai satu hari, begitu ada keputusan yang sulit, kita tidak sanggup, nggak terlatih menghadapi situasi sulit, atau tidak pernah mengalami situasi di mana kita gagal. Semua itu pasti ada konsekuensinya, itu yang saya paham. Waktu saya muda, saya konsekuensinya gitu, saya selalu menjauh dari wanita, karena saya takut gitu ya. Kok teman-teman sekelas saya masuk sekolah terlalu cepat sih, mungkin orang tua saya pengen bangga anaknya masih sekolah ketika usia lebih muda dari orang lain. Jadi teman sekelas dari kecil itu lebih tua, lebih pintar, lebih ganteng. Ketika masa pancaroba mereka sudah berkumis, sudah ganteng, sangat baik. Kita masih anak culun yang lucu gitu ya. Akibatnya pasti kita minder. Akibatnya kita takut dengan wanita, misalnya begitu. Saya menjauh dari wanita, lebih baik suka main sendiri, main gitar, naik motor, naik gunung. Tapi dengan wanita menjauhin. Dampaknya ketika adik-adik sudah punya pacar, adik yang perempuan juga punya pacar, teman-teman pada punya pacar, saya orang tertinggal sendirian. Itu konsekuensi daripada itu. Jadi semua ada konsekuensinya. Barangkali hukum tabur tuai berarti segala sesuatu ada konsekuensinya. Itu dulu nomor satu yang saya tangkap, Bung Tony. Wow, terima kasih, Pak. Ya, ini cukup menarik, Pak. Ketika membahas hukum tabur tuai, seringkali kan kita punya pemahaman apa yang dulu kita tabur itu yang akan dituai. Nah, terlebih khusus, Pak, ketika kita, mungkin rekan-rekan yang menyaksikan, termasuk saya waktu remaja dulu, waktu pemuda yang memang masih punya pergaulan yang seperti pada umumnya, Pak. Kan kenakalan seperti itu. Jadi kayak sampai sekarang itu terbawa. Dulu saya berbuat ini akan berdampak dalam hidup saya, dalam keluarga, bahkan masa depan. Sementara kan Alkitab menyatakan bahwa yang dulu ya dulu, yang sekarang. Nah, bagaimana dengan hal ini, Pak? Karena seringkali kan banyak orang dihantui dengan pengalaman masa lalu, Pak. Artinya apakah itu akan terulang? Walaupun dia nggak mengalami, tetapi orang yang begitu penting di dalam hidupnya mungkin yang akan kena imbasnya. Apakah itu anak dan sebagainya, itu kan menjadi ketakutan tersendiri, Pak. Baik. Bisa ya. Jadi begini, ketika bicara hukum tabur tuai, lalu orang berpikir, kalau saya menabur hal yang baik, saya akan dapat hal yang saya inginkan yang baik.
Lalu kalau saya tabur sesuatu yang buruk, saya akan kena dampaknya. Kalau tidak ada kena dampaknya yang buruk, pasti kena anak saya atau pasangan saya. Ada kebenaran dalam hal itu. Ya, saya dulu masih muda suka minum gitu, karena didikan orang tua mereka juga minum. Dan satu hari dampaknya saya kena sakit liver. Dan itu cukup lama pengobatan itu, bahkan kena hepatitis cukup lama. Itu konsekuensinya, harus saya tanggung. Tetapi kemudian akibatnya juga ada satu hari ketika saya melihat putri saya minum wine, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kemudian dia minum bir, waduh, anak yang paling besar nggak, yang pria nggak ya, tapi yang perempuan kok begini, bingung juga saya mesti bilang apa ya, saya mesti ngomong apa. Ada resiko itu pasti ada. Kalau kita membesarkan anak misalnya dengan mulut yang selalu cerewet, maki-maki, kata itu pasti ada dampaknya. Jadi ada dua ya. Hukum tabur tuai bisa taburan baik menghasilkan hal baik, taburan buruk pasti ada konsekuensinya. Nah, apakah konsekuensinya bisa dihapus oleh Tuhan? Nah, ini dia persoalannya ya. Kalau kita bicara taburan buruk, bisa Tuhan bisa mencegah jangan sampai pada anak, dan bisa saja, tapi bisa juga Tuhan biarkan itu terjadi untuk mengajar anak itu dan mengajar kita. Tapi mari kita bicara taburan yang baik dulu deh ya. Banyak susahnya orang berpikir, kalau hukum tabur tuai, kalau kau berbuat baik sama orang, menolong orang, pasti kau akan ditolong. Kalau kau melayani, pasti kau dapat berkat Tuhan. Saya katakan tidak salah akan dapat berkat Tuhan. Tidak salah. Siapa menabur dalam roh, apa yang kita lakukan itu karena kita mencintai Tuhan Yesus. Karena kita ingin mencintai dan memuliakan Allah. Maka pada akhirnya akan Tuhan berkati. Itu tidak salah. Cuman berkat Tuhan tidak selalu seperti yang kita inginkan. Misalnya ada teman lagi susah, saya pinjamkan uang. Saya mengharapkan nanti kalau dia kaya, dia ingat saya. Ya, saya pernah mengalami itu. Saya tolong dia. Wah, menjadi orang kaya memang satu hari dan lain. Dia kembalikan juga uangnya. Tapi setelah kaya dia lupa sama kita, tidak mau kenal lagi. Karena pergaulan dia kan udah di kalangan yang berbeda. Kita jadi buat dia cuma beban aja. Bisa. Cuma pada waktu itu adalah apakah saya harus marah? Tidak. Tapi tuayannya saya yakin bahwa saya melakukan kebaikan sama dia bukan tunjukkan saya hebat, bukan karena kasihan sama dia, karena saya yakin pada waktu Tuhan ingin saya menolong dia. Lalu ketika dia lupa pada saya, apakah saya marah? Tidak. Karena dengan waktu saya lakukan itu, yang penting saya memuliakan Tuhan. Jadi ketika dia lupa pada saya pun, saya tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya tidak terpengaruh oleh dia ingat saya atau lupa pada saya. Tapi yang penting saya sudah menyenangkan hati Tuhan. Jadi seringkali kebaikan yang kita terima dari taburan yang baik tidak berupa apa yang kita mau. Saya beri contoh lagi. Ada seorang istri, suaminya sering selingkuh. Lalu mabok lagi. Lalu si istri itu sedih. Dia buka warung kecil, dia hidupkan keluarga sedapat-dapatnya. Untung suami tidak hasil penghasilan dia. Suami punya penghasilan tapi habis untuk dirinya sendiri, untuk beli baju bagus, dia minum. Suaminya diajak bicara, didoakan, tidak berubah. Si istri terus menabur, yaitu apa? Kesabaran, berdoa, ya ketika anak-anaknya kok papa begitu, nah papa punya kelebihan, punya kekurangan gitu. Itu taburan dia. Apa dampaknya? Apa yang dia tuai? Suaminya tetap tidak berubah sampai waktu lama. Tapi anaknya yang menuai. Anak melihat ini sosok ibu yang baik itu seperti ini. Ibu yang berdoa, ibu yang tidak mudah pahit hati. Lalu si anak juga belajar, kalau satu aku jadi suami, aku tidak mau seperti bapak. Yang wanita, anak wanitanya, nanti kalau aku kawin, aku tidak mau sembarangan pilih pria. Aku harus hati-hati memilih, bukan hanya yang ganteng dan menarik seperti papa, tapi tukang minum, lalu hidupnya selingkuh. Tapi saya cari pria yang cinta Tuhan. Itu taburannya dari hal baik yang si ibu lakukan. Tetapi keinginan si ibu dan suaminya cepat berubah tetap tidak terlaksana. Baru setelah suaminya umur 60, dia mulai mengalami pembaharuan, pencerahan, dan titik balik. Jadi sekali lagi, kesalahan kita, oh saya berbuat baik, kok Tuhan saya berikan saya yang buruk. Saya melayani pacar saya dengan sungguh-sungguh, dan ini, kok pacar saya akhirnya selingkuh. Dan lalu kita salahkan Tuhan. Saya kerja dengan baik di perusahaan, kok saya diberhentikan karena COVID sedikit aja. Ya, dan seterusnya. Saudara-saudara, tidak seperti itu. Jadi berkat Tuhan sebagai tuayan tidak selalu sesuai yang kita inginkan. Tolong itu diingat dulu ya. Kalau kita menabur dalam roh, hasilnya belum tentu sesuai dengan daging yang kita inginkan. Ada anak sekolah, mati-matian anak sekolah. Ingin sekolah dokter, ada pinjam uang untuk bayar 2 miliar sekolah dokter. Tinggal selesai, dia tinggalkan semuanya. Dia masuk sekolah pendeta. Ada kejadian gitu.
Dia tuh, waduh orang tuanya, aduh Pak Pendeta saya dosa apa begini. Anaknya bisik sama saya, hati saya bukan ke sana. Hati saya ingin melayani Tuhan lebih luas. Dan setelah lama, baru kemudian hari orang tuanya menyadari ketika satu hari anaknya khotbah. Berapa banyak orang menangis, bertobat, masa dikuatkan. Baru orang tuanya menyadari, tabur tua itu tidak persis yang menurut kita mau. Tuayan tidak selalu kita mau, tapi benar itu baik. Segala sesuatu menjadi kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kecuali kita tidak mengasihi Tuhan, taburannya tidak seindah yang kita inginkan. Itu dulu Bung Tony. Ya, dari soal yang taburan baik ya. Dan taburan yang buruk bagaimana? Taburan buruk, nah ini persoalan taburan buruk itu. Kalau kita menabur buruk gitu ya, lalu akibatnya dampaknya apa? Bisa saja ya. Ya, saya punya pengalaman gitu, saya sampai bingung. Dan saya bilang sama istri saya, ini dosa saya. Anak kok jadi begitu? Memang pernah. Tapi istri saya tertawa, Tuhan belum selesai. Kita berdoa supaya anak itu jangan keranjingan itu. Enggak, dia tidak keranjingan minum. Cuma kita khawatir saja. Kalau orang udah suka minum sekali-sekali, lama-lama 2 kali, lama-lama jadi kebiasaan. Tuh. Satu titik tertentu dia menghentikan. Ini minum kalau sekali-sekali aja wine oke lah. Tapi kalau ini menjadi satu ikatan terbelenggu, ya, dan anak itu dengan kita tidak bicarakan apa, dia menyadari sendiri. Dan itu memang butuh doa. Dan pada waktu itu taburannya salah dari kita. Kita berdoa Tuhan ampuni kita ampuni, minta ampuni dampak yang ada. Tuhan berkati, izinkan tidak terjadi. Begitu Bung Tony, bisa tidak terjadi. Tapi kalaupun terjadi, selama kita mengasihi dia dan minta tolong, Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Gimana Bung Tony? Terima kasih Pendeta Robi. Seringkali pun saya mengingat seperti ini Pak. Artinya kan kadang-kadang ada orang yang menganggap artinya gini, saya mengalami kesulitan saat ini mendapatkan pekerjaan, pasangan hidup. Apakah ada kemungkinan karena dosa orang tua? Atau pengalaman, artinya bahwa ini semua karena memang dari sananya yang dulu apa yang orang tua lakukan sehingga turun kepada anaknya. Nah, bagaimana dengan hal ini? Apakah demikian Pak? Artinya ada sesuatu yang akhirnya diwariskan kepada anak. Anak kan sebenarnya nggak tahu dengan pengalaman masa lalu orang tua. Tetapi mengapa anak yang menuai? Dan sebenarnya dalam firman Tuhan, apakah itu bisa istilahnya di-cut gitu loh Pak? Sehingga tetap anak menikmati hidup. Saya sendiri meyakini bahwa memang orang tua mewariskan sesuatu pada anak ya. Generasi berikut tanpa dia sadari sekalipun. Misalnya orang tua kalau marah gebrak meja seperti ayah saya. Ayah saya adalah ayah yang sangat baik, cinta kami, mengajar saya melukis, mengajar bela diri, mengajar musik, mengajar berbuat baik pada orang. Tapi kalau marah, dia gebrak meja. Dia pernah satu hari gebrak piano sampai pecah gitu ya. Ya itu dia lakukan mungkin karena emosinya dia tertekan dalam banyak hal ya. Dan itu tanpa dia sadari diwariskan pada kami. Saya juga kalau marah begitu gitu dulu ya. Lalu satu hari orang mengajarkan mengenai dosa warisan. Saya berkata kalau dosa warisan seperti kuasa supernatural karena kakeknya pegang keris, anak cucunya pasti terkena setan tuh, apa ya benar? Saya ragu-ragu. Cuman karena bicara itu saya mulai berpikir, apa yang sebenarnya ayah saya wariskan pada saya? Apa yang ibu saya wariskan? Apa yang kakek wariskan? Saya mulai mendalami itu, merenungkan. Baru saya lihat, ada yang dia wariskan yang baik, sesuai firman Tuhan. Tapi ada juga tidak. Minum, gebrak-gebrak meja, berkelahi dengan orang untuk menunjukkan kita tidak mau ditekan, dan ini nggak alkitabiah. Jadi memang, lepas ajaran mana yang Anda pegang, tolong diperhatikan, ada satu yang kita wariskan dan harus kita kenal. Dan ketika yang kita kenal itu salah, kita harus minta pada Tuhan, putuskan di situ. Putuskan di situ. Dan itu memang tidak mudah. Ya. Putuskan di situ, dan itu memang tidak mudah untuk kita memutuskan sesuatu yang sudah kasarnya, sudah menjadi bagian dari diri kita. Tetapi kuasa Tuhan memungkinkan itu diputuskan. Nah, saya kan datang dari sekolah teologi yang sangat rasional, logikanya kuat sekali ya. Dan ketika pelayanan pertama di jemaat, ketemu orang yang mengalami seperti tadi Anda katakan. Dan ternyata semua gagal ini. Dan ternyata satu hal juga saya temukan bahwa dia itu karena dia punya keris.
Keris datang dari orang tua, dari kakek dan lain. Nah, di situ saya tantang dia. Ini warisan dari orang tua, kamu mau pegang atau tidak? Ini dari sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Ini kan pemberian nenek moyang. Nah, pertanyaan saya sama dia satu. Kamu mau berpegang pada kuasa Kristus, kuasa Roh Kudus, atau kamu lebih suka pada kuasa yang nggak tahu dari mana itu? Pemberian orang tua. Bersediakah kau buang itu? Dan bergantung pada Tuhan. Jadi apa yang diwariskan dari orang tua yang mengikat kita, yang menjadi tumpuan kita menghadapi kehidupan, yang membuat kita tidak bisa menyerahkan diri dan mencintai Kristus lebih, berarti adalah kita lebih mencintai diri atau mencintai hal-hal itu. Itu yang harus dibuang. Begitu, Bung Tony. Oh, terima kasih Pendeta Robi. Ya. Di Alkitab kan ada yang menyampaikan bahwa ketika engkau siapa yang memberkati akan diberkati, siapa yang mengutuk akan dikutuk. Nah, apakah ada kaitannya Pak dengan hukum tabur tuai? Karena seringkali kita beranggapan, wah kalau kita memberikan berkat kepada orang, suatu saat juga kan kita akan diberkati. Kalau perkataan kita itu mengutuk orang, suatu saat pun kita akan dikutuk. Nah, apakah seperti demikian Pak? Dan apakah ada kaitannya dengan hukum tabur tuai? Waduh, kalau bicara kutuk dan berkat, saya bukan ahlinya ini. Ya, artinya mengutuki orang dan berkati orang, ya itu saya bukan ahlinya. Tetapi bisa saya katakan, hukum tabur tuai juga ada kaitannya. Ya. Jadi kalau kita melihat seorang itu, bahkan orang yang paling jahat itu dengan hati yang marah, dan kita doakan supaya dia dihukum Tuhan, dihancurkan, dan lalu kita kutuki mengharapkan itu, berarti sebenarnya di hati kita, cinta kasih kita juga sangat terbatas ya, sangat terbatas. Oke dah, saya bikin cerita dulu lah. Saya bikin sebuah pengalaman saya yang saya bisa bagikan. Saya nggak tahu teologianya bagaimana, nggak pernah saya pikirkan secara serius soal tadi ya. Tapi begini, satu hari ada seorang wanita yang sangat sakit hati karena dia menemukan ayahnya selingkuh. Padahal ayahnya tokoh masyarakat, kasihan. Dan wanita itu karena itu jadi punya kebencian pada pria. Setiap pacaran sama pria ketika sudah mau menikah bubar. Padahal wanita itu anak hebat, ya orang yang pandai, cantik, orangnya pribadinya luar biasa deh. Saya sendiri kagum lihat dia. Dan itu terjadi berkali-kali. Nah itu kan berarti ada sesuatu terjadi di masa lalu yang menjadi belenggu, membuat dia pahit hati. Dan itu dia mulai mewariskan pada adiknya. Ini berbahaya. Tapi satu hari dia menyadari, ketika saya mengajarkan bicara, coba lihat warisan apa yang kita terima. Dia menyadari dia punya warisan yang dia mau bagikan pada adik, yaitu marah kepada orang tua. Lalu saya kajakan, maukah Anda menghentikan kemarahan, kebencian, dan belajar mengisi dengan pengampunan dan mengasihi? Mungkin ayah begitu karena ayah itu kesepian. Mungkin ada suatu hubungan dia dengan ibumu yang kita nggak tahu. Dia mulai mengerti, bisakah kamu mendoakan ayah? Doanya gini, Tuhan kasihani ayah saya biar dia bertobat. Kalau dia nggak bertobat, Tuhan tampar. Loh, saya bilang itu bukannya doa yang kalau ada mau mengampuni, doanya gini, Tuhan, saya mendoakan ayah biar dia sehat, dia punya uangnya sejahtera, walaupun dengan selingkuhannya, Tuhan kasihani mereka berdua, biar mereka mengalami berkat Tuhan, mereka datang pada Tuhan. Bisa nggak kamu doakan supaya hal yang baik terjadi pada ayahmu yang Tuhan berikan, dan karena itu dia jadi kenal Tuhan Yesus dan dia menyadari kesalahan yang dia lakukan. Sulit ya, sulit. Dia lebih suka mengutuki gitu ya, daripada berkati. Saya bilang problemnya mungkin di hati. Kamu terisi kepahitan, kemarahan. Kalau kamu bisa bebas dari itu, kalau kamu teruskan ini, kamu rugi. Pertama karena punya ayah yang selingkuh. Kedua, kamu rugi karena kamu terikat dengan kemarahan, kebencian. Maka dia mulai mendoakan. Terbata-bata, ayo berkati ayahmu, doakan berkati ayahmu, sebutkan semua berkat yang kau bisa bayangkan terjadi pada hidup. Sekarang berkati pasangan dia yang baru itu, yang membuat ibumu susah. Aduh susah Pak, susah. Coba punya hati seperti Tuhan. Akhirnya dia bisa, dia nangis gak berhenti. Tapi sejak itu dia bebas dari kebencian, dan akhirnya dia ketemu dengan seorang pria yang mengerti situasi dia, dan mereka menikah, live happily ever after itu. Tapi bukan hanya itu, karena saya tahu dia punya potensi karunia luar biasa. Dia menjadi tokoh yang luar biasa di mana-mana. Jadi memang kalau kita bermain dengan kutuk, dampaknya kita diikat juga oleh kutuk itu. Kita sampaikan karena kita ada kepahitan, seringkali begitu ya. Tidak selalu, tapi seringkali begitu. Jadi kita yang diikat.
Tapi kalau kita memberikan berkat pada orang lain, sekurangnya dalam kasus seperti tadi, misalnya suami Anda selingkuh, lalu atau adik Anda mengambil warisan Anda, atau bos di kantor menjahati Anda, atau teman menyikut Anda, ketika Anda bisa membebaskan dengan rasa marah, kebencian, rasa tidak ada, dan menyerahkan pada Tuhan segalanya, di dalam hati Anda ada kekosongan yang besar. Dan Tuhan akan mengisi dengan damai sejahtera, bahkan berkat-berkat yang luar biasa. Saya bisa katakan saya juga punya pengalaman gitu ya, diperlakukan tidak adil, difitnah, difitnah, dijolimi, dihina, aduh itu kita sudah berkorban kok masih begitu ya. Tapi akhirnya kita coba mendoakan orang yang melakukan itu, dampaknya kita bebas. Dengan hati bebas kita menjalani hidup lebih bebas, ketemu orang-orang lain selalu kita bawa sejahtera dan damai, kita juga damai sejahtera. Ternyata apa yang dulu kita harusnya dapat, tidak dapat, malah dapat dari pihak lain yang merasakan damai sejahtera ada pada diri kita. Itu pengalaman-pengalaman Tuhan itu adil ya. Tuhan itu mengejutkan kita dengan cara yang luar biasa itu ya. Dan akibatnya nanti apa yang kita rindukan tercapai, tapi kehidupan kita diisi juga dengan berapa banyak ketakjuban dan terpesona oleh cara Tuhan. Dan itu membuat kita belajar, membuat kita lebih mencintai Dia, karena kita sadar cinta Dia luar biasa. Jadi jangan mengharapkan dalam hubur tabur tuai, kalau saya bikin begini, saya akan dapat begini. Kalau saya bikin ini, saya dapat gini. Karena itu supaya saya untung, saya lakukan yang ini. Itu namanya transaksi dengan Tuhan. Gitu loh Bung Tony. Tapi kita coba melakukan sesuatu dengan hati, seperti hati Tuhan di hati kita. Ada orang minta tolong, orang ini udah 3 kali nipu kita. Masih kita tolong nggak? Secara normal kedagingan tidak, dia sudah tipu. Tapi kalau hati kita hati Tuhan, kita bertanya Tuhan, masihkah harus aku tolong dia? Walaupun dia akan menipu, aku mungkin yang keempatkan. Dan mungkin Tuhan berkata saat itu, lakukanlah. Dan kita berikan, dan siap untuk hilang. Dan ternyata orang itu kembalikan, bahkan aja bukan kembalikan, dia berubah. Dan dia membuat kita secara keuangan lebih sejahtera, karena ketika dia menjadi seorang yang makmur, dia ingat kita. Ketika sudah dia tipu kita, dia lakukan, ada kejadian begitu. Ada saya banyak banget cerita itu di warga-warga jemaat yang dengan kemurahan hatinya berbagi berkat, bukan berbagi kutuk, dia mengalami hal yang mengherankan. Saya yakin itu. Gitu Bung Tony. Oh, terima kasih Pendeta Robi. Memang seringkali berpikir demikian, Pak. Bahwa ketika kita menabur kasih, kita akan memperoleh kasih. Jadi pemberian itu atas dasar bahwa suatu saat kita akan menerima. Mungkin sebagian akan berpikir demikian, Pak. Baik, Pak. Wah, itu ada editor baru tuh, ada announcer baru ya, MC baru di belakang tuh. Generasi akan datangnya Pak Tony, kedengaran suaranya itu ya, si bayi. Uish, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Puji Tuhan, Pak, ada juga ikut Pak mendengarkan. Aduh, satu hari dia akan menjadi berkat. Itu harapan kami ada. Iya. Jadi Bung Tony, sekali lagi, cara Tuhan memberikan berkat, cara Tuhan memberikan hukum tabur, memberikan tuaian, bentuk tuaiannya tidak seperti yang kita inginkan kadang-kadang. Bahkan tuaian itu bisa gagal sampai kita hampir putus asa. Bukankah Elia mengalami itu? Keberhasilan Elia itu bukan mengubah kerajaan zaman itu, tapi menghasilkan Elisa yang kemudian melayani sekian puluh tahun, merubah begitu banyak. Kalau tidak ada Elia, tidak ada Elisa. Keberhasilan Elia itu bukan mengubah Israel saat dia, tapi menghasilkan Elisa yang kemudian mengubah Israel begitu hebat. Dan Elia mungkin tidak pernah mikir seperti itu. Nah. Gimana Bung Tony, setuju nggak? Wah, ini luar biasa Pak. Tanpa kita sadari ya Pak, memang itu hal yang sangat penting Pak. Nah, kalau berbicara hukum tabur tuai Pak, seringkali kan kita juga mendengar istilah karma. Ada nggak persamaan atau memang apa sih yang kita bisa pahami dari kedua hal ini Pak? Karena kadang-kadang kan ada juga anggapan tentang karma itu sendiri. Nah, apa bedanya Pak dengan tabur tuai? Beda ya, kalau karma itu kan ajarannya apa yang kita lakukan saat ini akan kita
ada konsekuensinya untuk hidup akan datang begitu ya. Pada hidup yang akan datang, karena mereka percaya hidup itu ada reinkarnasi begitu ya. Kalau ini kan kita rasakan apa yang kita lakukan sekarang, hukum tabur tawai terjadinya kepada kita, kepada orang sekitar kita, pada dunia kita, pada masa saat ini maupun saat masa depan. Karena kita hanya percaya hidup kita cuma sekali selesai ya. Kita kembali kepada Tuhan. Itu bedanya dengan hukum karma ya. Cuman satu lagi yang saya bisa katakan dalam soal apa namanya hukum tabur tuai, satu hal yang penting. Kita sendiri tidak berarti kalau kita tabur pasti menuai dan baik, tunggu dulu. Kan ada cerita menabur si petani bisa ditabur di tanah berbatu. Itu sih namanya kalau tabur kayak apa juga hasilnya ya batu. Tapi ada yang bertabur di tanah yang berpasir, ada juga di tanah yang subur. Kita juga punya tanggung jawab ketika kita menabur. Kalau taburnya tabur jagung di apa namanya di tanah yang tanah berbatu, jangan mengharapkan banyak hasil dong. Itu memangnya mau hasilkan keajaiban luar biasa seperti itu nggak selalu. Itu namanya mencobai Tuhan apa tidak. Nah, carilah tanah yang subur demikian gitu ya. Jadi jangan heran kalau memang ditabur kok nggak ada hasilnya karena kita mungkin memilihnya taburan di tanah yang salah. Kira-kira demikian ya gitu ya. Jadi kita harus mengenal juga batas-batas taburan kita kemana gitu ya dan seterusnya. Jadi tapi sekali lagi ini kaya sekali istilah tabur tua itu sebenarnya kaya sekali. Tapi saya kembali pada Galatia tadi ya. Ada orang menabur dalam daging. Berbuat baik karena ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Berbuat baik karena merasa supaya dengan orang tahu saya orang baik. Berbuat baik untuk memuaskan diri atau rasa bersalah. Berbuat baik karena apa namanya ingin dapatkan dilihat orang. Tapi ada orang berbuat baik karena satu. Tuhan ingin saya lakukan itu. Ini kalaupun orang yang berbuat baik itu menolak, tapi ini saya lakukan dalam mencintai Tuhan. Dan pilihan tanah berbatu dan lainnya tidak selalu mutlak. Saya mau cerita sedikit hari ini ya. Minggu ini saya mendapatkan berkat karena kumpul dengan teman-teman para penterjemah Alkitab. Lembaga yang menerjemahkan Alkitab membawa ke dalam bahasa-bahasa. Di Indonesia itu ada 700 sekian bahasa. Ada sekitar 289 bahasa yang belum mendapat Alkitab dalam bahasa mereka. Dan bayangkan ya ketika seorang dari suku yang di pedalaman itu begitu membaca Alkitab atau mendengar Alkitab dalam bahasa mereka, bisa itu seperti bahasa ibunya itu kena benar di hati, itu akan bisa mereka sampai menangis ya. Bahkan ada orang yang di pedalaman Kalimantan begitu Alkitab, dia sudah lama Kristen itu dan tapi nggak berani berdoa depan umum, nggak berani, tapi satu hari mendapat Alkitab dan dia baca Alkitab dalam bahasa daerah itu, dia jadi berani berdoa, bahkan berani menyampaikan cerita tentang Alkitab. Tapi bayangkan menerjemahkan itu lamanya, susahnya, dan itu taburan yang sekarang kok kapan tuayannya gitu ya. Tapi mungkin saja satu hari seorang pendeta dia coba menerjemahkan Alkitab dan dibantu lembaga-lembaga, keluarlah satu Alkitab ke dalam bahasa suku dia yang di pedalaman. Dia pakai, tapi gereja setempat tidak mau pakai. Kenapa? Karena dia yang membuat dia dan satu lembaga yang mungkin gereja itu tidak percaya, tidak kenal, ini kredibel. Mereka hanya tahu lembaga-lembaga gede yang lain. Yang mungkin gerejanya tidak itu. Tapi kalau dia begitu percaya bahwa Tuhan tidak biarkan bahasa itu, sia-sia upaya dia, taburan dia. Satu hari mungkin ada seorang pria di suku itu membaca itu, Alkitab dalam bahasa itu, dan dia mengalami perubahan besar. Lalu karena dia perubahan besar itu, dia akan satu hari menjadi hamba Tuhan yang luar biasa atau pimpinan luar biasa, bahkan untuk negara ini. Kan bisa hal seperti itu terjadi ya Bung ya. Jadi memang kita harus punya iman, selama yang kita tabur itu untuk memuliakan Tuhan, karena kita demi mencintai Tuhan, apapun hasil yang kita lihat, mungkin tidak cocok dengan hati kita, kita yakin akan ada keheranan besar di masa depan. Gitu Bung Tony. Oh, terima kasih Pendeta Robi. Satu pertanyaan terakhir Pak buat kita semua. Pak, bagaimana sih menolong orang yang masih hidup akan penyesalan masa lalu, Pak? Artinya di masa lalu telah berbuat sesuatu yang menurut dia itu hal yang tidak baik dan itu sangat berpengaruh sampai sekarang ini. Dan bagaimana cara kita menolong dia untuk bisa keluar dari hal itu? Baik, Pak. Oke, saya nggak pakai teori dan pengalaman hidup sendiri. Saya juga pernah membuat kesalahan yang begitu, yang mencelakakan orang
tidak ada itikat, tidak ada keinginan, tidak ada rencana dan itu, tapi ya mungkin kita waktu itu membutuhkan prestasi, prestise, ada kelemahan. Wah, itu rasa bersalahnya itu nggak cukup 10 tahun. Nah, dan tidak ada jalan untuk mengubah keadaan. Untung tidak celaka lebih parah gitu. Nah, yang saya bisa bagikan pengalaman saat itu, saya berlutut pada Tuhan minta ampun untuk kesalahan saya. Dan saya katakan kepada Tuhan, kalau Tuhan inginkan saya menanggung semua beban yang saya bikin dia menderita, saya rela. Tetapi yang paling menarik adalah lama itu tidak ada hasil. Lalu satu hari adalah barangkali doanya bukan begitu. Ya, saya cerita sama seorang teman, doakanlah orang itu supaya dia terus diberkati, dia makin kenal Tuhan melalui apa yang terjadi itu, dia makin baik dan dia bisa mengampuni banyak orang juga dan lain. Dia tidak dendam sama saya gitu ya, tapi memang keadaan memang itu bukan kesengajaan gitu. Saya juga tidak. Nah, hal seperti itu kan bisa terjadi dalam hidup ya. Bisa terjadi. Anda atasan menjanjikan bawahan untuk naik pangkat ke sana, mengarah tengah jalan tidak terjadi, sampai dia akhirnya kacau balau gitu, bisa nggak jadi kawin, bisa aja kan, itu bisa terjadi. Atau Anda menyuruh seorang merekomendasikan sekolah di tempat lain, ternyata sekolah itu jauh lebih buruk dari perkiraan Anda, sehingga dia menderita, dia jadi sakit hati, kita mencelakakan dia tanpa sengaja, bisa. Nah, sekali lagi apa yang bisa dilakukan? Kita mendoakan pertama dengan keyakinan apapun yang terjadi, semua bisa jadi hal baik buat dia. Asal dia mencintai Tuhan. Karena itu doa kita adalah Tuhan tolong dia agar dia bisa belajar mencintai Tuhan melalui apapun terjadi. Dan mengenai kesalahan kita sendiri, ya, nah kita harus belajar. Nah itu yang saya katakan. Ketika seorang sahabat saya katakan saya tetap merasa bersalah, jawaban dia apa? Jawaban dia cuma satu. Jangan kau menghakimi dirimu lebih dari Tuhan menghakimi dirimu. Yang kau lakukan salah, walaupun tidak sengaja. Tapi itu adalah, setiap orang bisa salah. Minta Tuhan mengampuni, tapi kamu jangan terus menyalahi diri sendiri. Cukup. Cukup itu. Sehingga itu tidak akan mewarnai kehidupanmu saat ini dan membuat kesalahan baru. Dari kesalahan itu belajarlah sesuatu. Dari kesalahan itu saya belajar mengenai, betapa kelemahan saya di sini, betapa saya itu punya cenderungan ini, dan pola-pola yang keliru, bahwa ini saya tidak cukup jujur mengenai beberapa ketakutan saya. Itu akhirnya kita temukan, dan dari situ saya hanya bisa mendoakan agar orang itu menerima berkat seperti yang saya dapatkan. Ya, yang seperti itulah ya. Dasarnya jadi sekali lagi pilihan kita dua, menyalahi diri sendiri, memarahi, membenci, bahkan udah menghancurkan diri, atau ya seperti tadi, ada hal yang tidak bisa diubah masa lalu. Yang bisa ubah pandangan kita tentang masa lalu dan pandangan masa depan. Dua-duanya milik Tuhan, dan apapun yang buruk bisa Tuhan jadi baik, bukan menurut baiknya kita, baik menurut cara yang tertentu begitu ya. Misalnya gitu, kita menyakiti seorang di dalam karirnya sampai dia marah benci sama kita, lalu keluar dari pekerjaan bla-bla. Kita merasa bersalah, kita nggak ada rencana, tapi akhirnya malah dia menjadi hamba Tuhan. Kan bisa aja hal seperti itu, dan ternyata di situ dia menemukan hal indah. Kita pun heran, apakah dia masih benci sama kita? Ya kita nggak tahu. Nah, penting kita sudah tahu. Jadi sekali lagi, pilihan lain membenci diri kita, menyalahi diri kita, akhirnya nggak produktif. Ya. Gitu Bung Tony. Saya kira mohon dimaafkan waktu saya sudah mulai habis ini Bung Tony. Baik, terima kasih Pendeta Robi, dan kita bersyukur juga buat malam hari ini. Dan seperti biasa di akhir program ini, kami persilakan kepada hambanya untuk menolong kita di dalam doa. Baik Pak. Marilah kita berdoa teman-teman semua ya. Bapak, dalam hukum tabur tuai kami menyadari kami adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kami membutuhkan Tuhan untuk setiap hari belajar menabur, bukan untuk kepentingan kami, untuk keberhasilan kami, untuk berkat bagi diri kami. Tapi karena menabur, karena kami mau belajar mencintai Tuhan di dalam semua apa yang kami tabur. Di dalam pilihan-pilihan, ajarlah kami untuk selalu memilih
hal yang bisa mencintai Tuhan dan memuliakan Engkau. Mengenai hasil tuaiannya, kami percaya apa yang kami lihat mungkin tidak selalu maunya kami. Tapi di balik semua itu, ada tuaian yang indah dari Tuhan bagi diri kami, keluarga kami, anak-anak, tempat kerja, gereja, bahkan masyarakat kami. Bapa, biarlah percakapan malam ini, walaupun pendek, membekas pada hidup kami. Dan kami menjalani hidup dengan keyakinan kami tidak pernah berjalan tanpa Tuhan di samping kami. Lindungilah yang sakit, lindungilah yang saat ini yang mengalami persoalan dan belum selesai jawabannya juga, baik di keluarga, baik dengan orang tua, yang menyakiti, yang membuat kami risau, baik yang hampir putus asa, baik yang bingung dengan anaknya. Kami belajar pada melalui semua ini. Kami menabur satu hal, yaitu taburan terbaik, menyerahkan semua yang paling kami cintai ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan semua yang kami anggap paling bernilai ke dalam tangan Tuhan. Dan apa yang terjadi besok kami percayakan, kami akan menemukan hal itu bersama Engkau. Kami mohon karena Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang telah menabur begitu banyak cinta kasih kebaikan yang membuat kami heran. Dalam namanya kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi thank you Pendeta Robi dan juga buat setiap rekan-rekan, dan kita akan berjumpa kembali esok hari jam 7 malam. Bersama saya dengan Bu Astoni dan juga segenap tim, sekali lagi menyampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.